Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Hari ini jumpa lagi di Pet TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Dan kali ini menariknya aku kedatangan tamu yang juga host juga sebenarnya, aktivitasnya sebagai MC juga, ahli public speaking. Jadi seorang public speaker juga, wow luar biasa sekali. Jadi kali ini sepertinya bukan tentang aku mewawancara atau menginterview, tapi lebih kepada sharing ya, kita saling berbagi dan belajar. Nah, kali ini pemirsa Pet TV Show kita akan ngobrol tentang satu kegiatan atau organisasi, yaitu adalah Speak Up Now. Oke, jadi disuruh speak up sekarang juga ngomong. Kita harus bisa ngomong sekarang juga. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, pemirsa, kita terbiasa jadi orang yang sebenarnya mau ngomong, tapi banyak kekhawatiran. Mau bicara, tapi justru ketakutan. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya gampang banget. Nah, belajarnya di Speak Up Now, karena sekarang sudah ada foundernya, yaitu adalah Hanina Maulida. Kita akan ngobrol langsung. Aku panggil akrabnya itu Nina ya. Oke, apa kabarnya, Nin? Alhamdulillah baik. Herma sendiri apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Emang gitu ya, kalau ditanya sama MC itu suka bolak-balik gitu ya. Kita kayak lagi siaran radio berdua. ya. Siaran radio. Oke. Nah, Nina, kali ini kamu kesibukannya apa aja nih? Kali ini sebelumnya aku sapa dulu ya, boleh nggak boleh sih? banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih buat Kak Irma dan dari kru dari TVmu sudah mengundang aku mewakili Speak Up Now. Oke. Kalau ditanya kesibukan, sekarang aku lagi studi magister, lagi S2, kemudian ngurusin Speak Up Now yang pasti, dan ada kerjaan menjadi seorang konselor gitu sih Kak. Oke, emang di bidangnya apa kamu ini magisternya? Aku magisternya adalah profesi psikologi pendidikan gitu. Oke. Ini sesuai banget ya sama kegiatan Speak Up Now yang lagi kamu bangun juga gitu ya. Nah, kalau Speak Up Now sendiri ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi Speak Up Now itu sendiri, Kak Irma dan pemirsa, itu adalah organisasi social enterprise. Jadi memang kita fokusnya di 3 bidang. Pertama ada di bidang pendidikan, kemudian ada bidang psikologi, dan ada bidang komunikasi. Jadi memang kita ketiga bidang itu, tapi concernnya adalah khusus untuk anak dan remaja agar mereka punya konsep diri yang positif. Itu sih yang kita tekankan. Oke, Gitu. mulia sekali ya pemirsa. Ini untuk anak dan remaja agar memiliki konsep diri yang positif. Yes. Apa yang melatar belakangi kamu sampai bisa tercipta Speak Up Now itu? Oke, sebetulnya adalah latar belakang dari ketukan hati pribadi. Oke. Jadi ada apa dengan hatimu nih? Ya, jadi gini Kak, jadi kan aku sekolah psikologi waktu itu S1 di UIN ya. Yeah. Terus kemudian seiring berjalannya waktu dari 2014 itu aku merasa gak sih, pernah gak di usia remaja itu kita kayak di usia 15 tahun, 16 tahun, terus kemudian 17 tahun kayak gue tuh siapa ya, diri aku tuh siapa ya sampai gitu. hari ini nih, tenang aja. Jadi kayak lagi proses pencarian identitas diri kan. Terus seiring berjalannya waktu aku gabunglah waktu itu jadi fasilitator Yayasan Kita dan Buah Hati. Nah, kemudian di situ tuh ketemu tuh sama-sama anak-anak dan remaja, ngeliat ya ampun kok ada anak remaja yang nakalnya begini ya, kayak gini ya. Terus aku kayak tanda tanya, big question aku tuh kayak kok bisa gitu kan, kok bisa nih anak bisa kayak gini, kenapa, orang tuanya yang salah atau apa gitu kan. Terus mikir-mikir ketemulah pas belajar psikologi ya, itu mereka lagi proses pencarian identitas diri. Gitu kan. Setelah itu aku ngeliat kayak kok remaja semakin sekarang tuh era digital, mereka tuh ngomong asal mau viral aja, tapi mereka tuh nggak tahu sebetulnya mereka bisa public speaking, tapi mereka nggak tahu konten yang baik harus apa. Dan aku berpikir oke, kayaknya udah saatnya nih gue kalau belajar psikologi terus gue nggak terapin, gue mau jadi apa? Akhirnya aku kayak mikir, oke, gue mau jadi agent of change. Salah satu caranya bikin wadah ini buat anak remaja. Walau awalnya emang gak pede, terus lama-lama ngelihat kasus, kayak kenakalan remaja, bullying, terus kemudian dia adiksi porno dan sebagainya. Tuh kayak amazed gitu, kok bisa anak kayak gini, kok bisa kayak gitu. Kayak aku berpikir kayaknya anak remaja tuh butuh role model deh. Karena kan teorinya gitu ya, remaja tuh butuh role model. Akhirnya kayak gue mau jadi role model yang positif. Ya aku ciptakanlah Speak Up Now khusus untuk orang-orang terdekat tadinya, kayak misalnya adiknya temenku yang remaja. Tapi seiringnya berjalannya waktu, ternyata peminatnya banyak dan alhamdulillahnya banyak yang ngasih appreciate dan mendukung gitu. Dan timku yang awalnya cuma berdua, sekarang udah ada 30 orang. Wah, alhamdulillah, hebat banget. Makanya yang tadinya cuma gak pede bikin followersnya, udah deh iseng-iseng berhadiah gitu kan. Awalnya speak up gitu. Speak up tuh kayak random banget. Akhirnya aku mikir, gimana caranya? Udah deh, akhirnya kita rebranding, akhirnya Speak Up Now.
Akhirnya gimana caranya lo mau jadi agent of change dengan cara lo bicara nih, lo bicara di hadapan umum tapi dengan konten baik agar memiliki konsep diri yang positif itu sih. Oke, ini luar biasa banget nih pemirsa. Aku kayak agent of change itu seperti satu kerjaannya mahasiswa yang benar-benar dikerjakan sama Nina gitu ya. Jadi menurut aku ini adalah sebenarnya tanggung jawab kita semua, apalagi ini untuk para mahasiswa begitu ya. Dimana mahasiswa itu memang dituntut untuk menjadi agen perubahan begitu. Tapi banyak dari kita yang melihat banyaknya konten-konten yang dalam tanda kutip keliru gitu sebenarnya. Tapi bukannya kita cari kenapa bisa keliru, why-nya, tapi kita malah ikut-ikutan deh biar ikutan viral. Ya itu jadi kayak konsep Gitu diri ya? itu di situ Iya, Kak. iya, Jadi iya, aku iya. mau highlight remaja tuh jangan mereka tuh jangan sampai disalahin. Ini kayak misalnya wah ini anak remaja nih tawuran bla 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 bla. Yes. Kita lihat dulu flashback gitu loh. Ini orang tua pola parentingnya gimana? Terus ini anak lingkungan sosialnya gimana? Kemudian dia punya sosok figur yang positif gak? Jangan-jangan dia begitu karena dia nggak punya figur. Makanya di situ aku kayak oh dia tuh butuh temen. Kadang kan kalau misalnya sama guru nih Kak ya, kayak misalnya sekolah SMA. Aku pernah di sekolah SMA sama SMP gitu kan ya. Ada adik-adik adik-adik gitu kan. Terus aku terjun lah di sana. Terus anak SMP ini gini, aku nggak mau kan Nina. Apaan kalau misalnya sama bu ini tuh ngapain cerita, orang aku pasti bakal disalah-salahin gitu. Tapi kan pendekatannya ketika aku bilang sama guru, Bu ini anak ternyata tuh punya masalah loh Bu di rumah. Terus dia nanya, Kanina tahu dari mana? Dia nggak cerita sama saya kan wali kelasnya. Hello, pendekatannya nggak kayak gitu gitu kan. Akhirnya aku berusaha, oh ternyata remaja tuh butuh teman. Jadi kayak ngobrol nih gini, kamu sehari-hari ngapain bonding dulu itu. Makanya aku kayak oh ternyata remaja tuh butuh itu gitu. Itulah yang bonding aku ini juga penting sekali. Jadi ini sepertinya bukan hanya sekedar speak up now-nya yang akan kita sharing di sini ya, tapi juga bagaimana kemudian orang bisa speak up. Karena kalau untuk nyuruh orang speak up aja sendiri saya rasa semua orang mau speak up sebenarnya. Betul. Hanya saja banyak yang menghambat mereka. Tadi ketakutan, kekhawatiran, takut disalahkan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Karina sendiri setelah kemudian tadi ya ada dalam satu kegiatan yang melihat anak remaja dengan pola yang menurut Kak Nina agak kok bisa seperti itu, melakukan riset nggak? Akhirnya menemukan nggak jawabannya kenapa mereka seperti itu rata-rata lah? Banyak ya Kak kalau faktor yang melatar belakangi. Jadi sempat alhamdulillahnya aku waktu gabung di YKBH di kita sebutnya Sahabat Diar, divisi anak remaja. So aku terjun ke sekolah se-Jabodetabek, kemudian diajak ke Makassar kayak gitu-gitu kan. Pola budaya, kemudian pola parenting, kemudian lingkungan itu sangat kompleks gitu. Misal gini, kalau aku terjun sama anak remaja ngasih pelatihan pubertas gitu ya. Ketika ngelatih pubertas, cek persepsi deh. Apa yang kamu pikirkan tentang remaja? Kalau sama anak-anak yang mungkin yang mediumnya sekolahnya level yang mampu gitu ya, dia udah punya terus pemikiran ilmiah. Remaja adalah anak yang berusia sekian gitu. Tapi ketika aku berbicara pada saat itu aku di Jakarta Utara sempat diminta terjun, Nin tolong jadi pimpro di sana. Aku kayak di Diar tuh digituin di Sahabat Diar itu. Aku kayak kaget ketika aku temuin remaja. Wow, amazing gitu loh. Ngelihat remaja usianya dia masih di usia apa ya? Kelas 1 SD dan dia udah tahu loh Kak perilaku anak-anak ya maksudnya? Ya hubungan secara dewasa aku nggak bisa ngomong ya. Kemudian dia main ke warnet, terus dia ternyata nyuri kayak gitu kan. Terus aku nanya, kamu tau nggak? Misalnya sebutnya namanya si A ya. Kamu tau gak sih yang kamu lakuin itu salah apa bener? Bodo amat lah Kak Nina, aku yang penting mah ya aku tuh happy bisa beli mainan, punya temen gitu. Cuma gitu. Terus emang kamu di rumah nggak sama kakak-kakak atau apa sama orang tua nggak diomelin? Nggak, aku di rumah juga nggak dapet perhatian, acceptance, perhatian, penerimaan dia, rasa dia dihargai kayak gitu-gitu. Oh my god, ternyata mereka bener-bener beautiful. Jadi kalau dibilang punya riset apa enggak? Mungkin riset itu aku bersama teman-teman di kantor gitu ya, pengalaman, dilihat di lapangan langsung, terus kayak this is time gitu loh, this is the time gitu loh buat aku jadi agent of change. Step by step aku mulai dari lingkungan sendiri terdekat gitu sih Kak.
Oke, pemirsa, ini semakin kompleks ya. Aku sampai bingung harus bertanya apa karena memang ya itu yang kita hadapi sekarang dan bahkan itu bukan terjadi di saat Kak Nina ingin menciptakan Speak Up Now ini, tapi sebenarnya masih terus terjadi hingga hari ini dan Yes. kita masih harus terus bisa mendampingi sebenarnya anak-anak, para remaja begitu ya yang tumbuh, jangan sampai kemudian mereka punya satu pikiran atau konsep yang keliru sebenarnya tapi tidak ada yang mengingatkan karena keinginan mereka sederhana sebenarnya pemirsa. Makin penasaran ya, lalu bagaimana kemudian bisa membangun kedekatan diri, terutama kita mulai dulu deh dari keluarga-keluarga terdekat. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.